Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Naila Fala dengan NIM 230601916. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai sistem ekspresi pada manusia, di mana ini merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti, MPD. Di sini ada dua subbab. Yang pertama adalah struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua adalah gangguan pada sistem ekspresi dan upaya mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama ada ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, ekspresi ini diperlukan untuk apa? Agar zat sisa tersebut itu tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, nah, organ ekspresi pada manusia itu ada 4. Yang pertama ada ginjal, kedua kulit, paru-paru, dan yang terakhir ada hati. Pertama ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Nah, fungsinya ginjal itu untuk apa? Menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Letaknya di mana? Letaknya di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Untuk ukurannya itu ukuran ginjal yang sebelah kiri itu letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Nah, bentuknya itu seperti biji kacang merah dan berwarna merah karena di situ mengandung banyak darah. Kemudian struktur ginjal itu seperti gambar yang ada di samping sini. Ginjal itu tersusun atas 3 bagian, yaitu ada korteks, medula, dan juga pelvis. Kemudian di sini ada nefron. Nefron itu apa? Nefron adalah satuan struktural dan fungsional ginjal, berperan penting dalam proses penyaringan darah. Nefron ini terdiri atas badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Nah, badan Malpighi terdapat glomerulus di dalam kapsula Bowman. Medula renalis tersusun atas saluran yang ada di korteks renalis dan saluran dari badan Malpighi. Medula renalis tersusun atas saluran yang ada di korteks renalis dan saluran dari badan Malpighi. Kemudian ada lengkung Henle. Ini adalah lengkung Henle. Lengkung Henle merupakan saluran ginjal yang melengkung menghubungkan tubulus contortus proximal atau TKP dengan tubulus contortus distal atau TKD. Kemudian ada pelvis renalis atau rongga ginjal yang berfungsi menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Kemudian proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah filtrasi. Itu adalah proses awal penyaringan darah zat-zat sisa dari yang beracun. Tempat terjadinya di glomerulus. Kemudian hasilnya itu adalah urin primer atau disebut juga dengan filtrat. Kemudian tahap kedua adalah reabsorpsi. Ini merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Tempat terjadinya di TKP atau tubulus contortus proximal. Hasilnya adalah urin sekunder. Kemudian yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Terjadinya itu di TKD, tubulus contortus distal. Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Kemudian kedua adalah kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Fungsinya kulit untuk apa? Yang pertama adalah pembentukan dan pengeluaran keringat. Yang kedua, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik jaringan, gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya.
Kemudian yang ketiga adalah mengatur suhu tubuh. Yang keempat adalah menerima rangsangan dari luar. Selanjutnya, nah di sini itu ada struktur kulit. Nah, kulit itu tersusun atas 3 lapisan. Ada lapisan epidermis atau kulit pari, kemudian ada dermis atau kulit jangat, dan yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis ini lapisan yang ada di bawah dermis, seperti itu. Kemudian lapisan epidermis atau kulit pari. Nah, lapisan ini itu terletak paling luar dan tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Terus tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Kemudian terdapat lapisan stratum corneum, di mana lapisan ini adalah kulit mati dan selalu mengelupas. Lalu ada lapisan stratum granusolum yang mengandung pigmen melanin yang memberikan pigmen pada kulit kita. Kemudian ada lapisan stratum germinativum, yang mana lapisan ini terus-menerus membentuk sel baru ke arah keluar menggantikan sel kulit yang terkelupas. Selanjutnya, lapisan dermis atau kulit jangat. Ini merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan epidermis. Di situ ada otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kemudian ada kelenjar keringat yang berbentuk seperti pembuluh panjang, pangkal menggulung dan menghubungkan kapiler darah dan serabut saraf, serta merangsang produksi keringat. Kemudian yang ketiga adalah hipodermis atau subkutan. Nah, ini merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Jaringan lemak yang berfungsi menjaga suhu tubuh. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, fungsi paru-paru itu adalah sebagai alat pernafasan dan juga sebagai alat ekskresi. Nah, di sini ada struktur paru-paru. Ada bronkus, bronchiolus, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Kemudian ada diafragma. Ketika diperbesar nanti gambarnya akan seperti ini. Ada alveolus di sini. Lalu, nah di sini adalah prosesnya. Proses pernafasan itu ketika pertama itu adalah oksigen itu masuk ke alveolus, lalu berdifusi masuk ke kapiler darah dan CO2 berdifusi dengan arah sebaliknya. Kemudian darah pada alveolus itu mengikat O2 dan diangkut ke jaringan tubuh. Dan yang ketiga, di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah itu mengikat CO2 untuk dikeluarkan bersama H2O. Selanjutnya, yang keempat ada hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralisir racun dan menghasilkan betah empedu. Nah, fungsi hati itu antara lain yang pertama sebagai sistem ekskresi, mengeluarkan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin, kemudian mengubah NH3 atau amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Kemudian mengatur kadar gula dalam darah. Selanjutnya, kemudian di sini ada struktur anatomi hati. Di sini itu ada kantong empedu. Kemudian di sini ada saluran empedu yang menghubung ke usus 12 jari. Ketika hati diperbesar nanti akan jadi seperti ini. Kemudian di sini ada bagian proses pemecahan sel darah merah. Nah, sel darah merah yang rusak ini nanti akan dihancurkan oleh makrofag.
Kemudian hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah itu kan terbentuk dari zat besi, globin dan juga hemin. Nah, globin ini akan terpecah menjadi asam amino, kemudian membentuk protein lain. Sedangkan hemin ini nanti akan diubah menjadi pewarna hijau yang disebut biliverdin. Nah, biliverdin ini akan diubah menjadi pewarna kuning yang disebut bilirubin. Nah, bilirubin ini nanti akan dikeluarkan bersama getah empedu ke usus 12 jari. Kemudian akan diteruskan ke usus besar. Nah, pada usus besar nanti bilirubin ini akan diubah menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini akan diubah menjadi urobilin dan juga sterkobilin, di mana urobilin ini akan menjadi pewarna urin, sedangkan sterkobilin itu akan menjadi pewarna feses. Oke. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem ekskresi dan upaya mencegah atau menanggulanginya. Nah, gangguan atau penyakitnya itu ada, contohnya di sini ada albuminuria, batuk ginjal, hematuria, biang keringat, jerawat, TBC, asma dan juga hepatitis. Selanjutnya yang di sini itu adalah gangguan atau penyakit pada ginjal. Contohnya di sini ada batuk ginjal. Batuk ginjal itu adalah terbentuknya endapan garam, kalsium atau kristal di rongga ginjal, saluran ginjal atau kantong kemih. Nah, untuk upaya penanganannya itu adalah kalau batuk ginjal ukurannya kecil itu bisa keluar melalui urin. Tapi kalau batuk ginjalnya ukurannya besar itu harus dibedah atau dioperasi. Kemudian di sini ada albuminuria. Ini merupakan kerusakan pada glomerulus, di mana glomerulus kan berperan dalam filtrasi. Jadi nanti urinnya itu mengandung protein. Kemudian untuk upaya mencegahnya itu dengan mengatur konsumsi jumlah garam dan protein, kemudian serta mengatur pola hidup sehat, mengatur keseimbangan gizi pula. Kemudian di sini ada hematuria. Ini karena adanya sel-sel darah merah pada urin. Nah, upaya penanganannya yaitu dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi pada saluran kemih. Selanjutnya di sini adalah gangguan atau penyakit pada kulit. Yaitu di sini ada jerawat dan juga biang keringat. Jerawat itu merupakan penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Upaya pencegahannya itu dengan rutin membersihkan wajah, menghindari makanan berlemak, terus makan buah, menjaga aktivitas tubuh. Selanjutnya di sini ada biang keringat. Biang keringat ini merupakan penyakit di mana kelenjar keringatnya itu tersumbat oleh sel kulit mati yang tidak terbuang secara sempurna. Untuk upaya penanganannya itu yaitu dengan diobati dengan memberi bedah atau salep untuk mengurangi rasa gatal. Kemudian di sini ada gangguan atau penyakit pada paru-paru dan hati. Asma itu penyakit pada paru-paru. TBC juga paru-paru. Nah, hepatitis ini adalah penyakit atau gangguan pada hati. Yang pertama asma. Asma itu merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh bronkospasme. Nah, untuk meminimalisirnya itu dengan banyak minum air putih, berhenti merokok, kemudian ketika cuaca dingin itu pakai pakaian yang hangat. Kemudian ada TBC atau tuberkulosis. Di sini penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Upaya penanganannya dengan terapi yang dapat dilakukan dengan pemberian vaksin dan juga antibiotik. Kemudian di sini ada hepatitis. Hepatitis adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Upaya pencegahannya itu dengan memberikan vaksinasi. Ini adalah contohnya. Kemudian upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi yaitu yang pertama dengan mengatur pola makan yang seimbang, yang kedua banyak minum air putih minimal 2 liter per hari, kemudian yang ketiga ada olahraga teratur, yang keempat ada tidak menunda untuk buang air kecil.
Selanjutnya kemudian di sini ada integrasi ayat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dengan demikian, karena kita sebagai manusia yang sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya, ada baiknya jika kita juga merawat, menjaga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya juga gitu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.